Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi Ibu Ernani SPD MPD beserta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kesehatan dan salawat serta salam semoga dapat tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis novel, di mana di sini saya memilih novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka yang terdiri dari 224 halaman. Jadi apa yang membelatar belakangi saya memilih novel ini? Jadi yang membelatar belakangi saya memilih novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka di sini itu adalah merupakan dimana novel sastra yang memadukan tema cinta dan latar belakang budaya satu bangsa, yaitu budaya masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, di mana sastra itu kan adalah suatu kegiatan kreatif atau dapat dikatakan sebuah karya seni. Jadi karena mengapa? Karena kan sastra itu pasti memiliki suatu nilai keindahan yang sering disebut dengan nilai estetika. Nilai estetika atau nilai keindahan. Nah, selanjutnya kajian yang relevan. Nah, di mana di sini kajian relevannya mengkaji teori yang diangkat oleh penulis, di mana menganalisis struktural karya sastra yang dalam hal ini fiksi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsiknya. Selanjutnya sinopsis dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Lintas sedikit ya dari sinopsisnya, di mana yang berbunyi, di negeri Batipuh, 10 kota, Padang Panjang, hiduplah seorang pemuda bergelar Pendekar Sultan Kemenakan, Datuk Mentari Labih. Di mana Datuk Mentari Labih ini dia ini menikahi seorang wanita yang bernama Habibah. Habibah ini merupakan putri seorang penyebar agama Islam keturunan Melayu, dan 4 tahun kemudian mereka dianugerahi seorang anak yang bernama Zainuddin. Nah, di mana saat Zainuddin masih kecil itu dia sudah ditinggal oleh ibunya, dan kemudian beberapa bulan kemudiannya ayahnya menyusul ibunya meninggal dunia. Di mana Zainuddin ini dia ini diasuh oleh Mak Base, itu teman ayahnya. Setelah itu di saat Zainuddin besar, Zainuddin meminta izin kepada Mak Base, dia ingin pergi ke Batipuh, di mana tempat sanak keluarganya di negeri asal ayahnya. Di mana dengan berhati-hati Mak Base melepas Zainuddin pergi. Di mana sampai di Padang, Zainuddin langsung menuju negeri Batipuh. Namun sayang, harapannya tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana dia di situ dianggap orang asing dan dianggap orang Bugis, dianggap orang Makassar. Betapa malangnya dirinya. Padahal kan ayahnya kan dari Minangkabau, tapi cuman ibunya saja yang berasal dari Makassar. Nah, di mana di saat itu Zainuddin itu bertemu dengan seorang gadis, di mana seorang gadis itu yang bernama Hayati. Hayati itu adalah gadis Minang yang membuat hatinya gelisah, menjadikan alasannya untuk tetap hidup di sana. Berawal dari surat menyurat, mereka pun menjadi semakin dekat dan akhirnya saling mencintai. Nah, di mana singkat cerita ya, di mana kabar kedekatan mereka itu tersiar luas dan menjadi bahan gunjingan semua warga. Karena di mana keluarga Hayati itu kan merupakan keturunan terpandang. Nah, di mana maka hal itu menjadi aib bagi keluarganya. Jika seorang wanita ingin menikah dengan seorang laki-laki, itu harus sesuai dengan tempat tinggal mereka, yaitu tempat Minangkabau, atau mereka ini lebih mematuhi kepada adat istiadatnya. Selanjutnya, jadi untuk itu jadi Zainuddin ini pindah ke Padang Panjang berjarak sekitar 10 km dari Batipuh. Dengan berat hati, Hayati dan Zainuddin mereka ini berjanji untuk saling setia. Nah, di mana di saat itu, di saat Zainuddin sudah pindah ke Padang, di sini si Hayati ini dia ini ingin menyusul si Zainuddin pergi ke Padang, di mana di saat
pada di saat Hayati melihat pacuan kuda, ia menginap di rumah temannya yang bernama Khadijah. Nah, di mana satu peluang untuk melepas rasa rindu pun terbayang di benak Hayati dari Zainuddin. Namun hal itu terhalang oleh orang ketiga, di mana orang ketiga itu yang bernama Aziz. Aziz itu merupakan kakak kandung dari sahabatnya yang bernama Khadijah. Dan beberapa tahun kemudian si Zainuddin ini ingin melamar atau mengirimkan surat lamaran kepada si Hayati. Namun sayang, ternyata ada juga yang melamar si Hayati, yaitu si Aziz. Nah, tetapi keluarga si Hayati ini menerima lamaran dari Aziz karena Aziz itu berasal dari tempat Minangkabau dan terlahir dari keluarga yang terpandang si Aziz ini. Jadi untuk itu keluarga si Hayati menerima pinangan dari Aziz. Selanjutnya di mana di sini Zainuddin tahu bahwa lamarannya ditolak oleh keluarga Hayati, jadi si Zainuddin jatuh sakit, di mana dia di situ jatuh sakit, dia tidak berdaya tubuhnya, dan akhirnya dia dirawat oleh sahabat karibnya, yaitu yang bernama Muluk. Muluk di sini selalu memberi motivasi kepada Zainuddin agar dia tidak terjerumus atau dia selalu memikirkan masa lalunya mengenai Hayati dan Hayati. Nah, di mana lintas cerita di sini si Muluk memberi motivasi kepada Zainuddin, dan akhirnya Zainuddin ini mulai menunjukkan kepadanya, di mana si Zainuddin mulai menulis buku dengan nama samaran, yaitu Z, di mana berinisial Z, yaitu Zainuddin. Nah, Zainuddin karena di mana lintas cerita lagi, di mana di saat Zainuddin pindah ke dan telah berhasil ya, dan Hayati ini dipindahkan ke Surabaya karena si Aziz itu bekerja di Surabaya, di mana si Hayati ini dititipkan si Aziz di rumahnya Zainuddin kan, dan akhirnya lintas cerita si Aziz meninggalkan Hayati, yaitu meninggal dunia, di mana si Hayati ini si Aziz ini dia ini karena mabuk, untuk itu dia meninggal dunia, dan Hayati ini tinggal di tempat rumah Zainuddin, di mana Zainuddin kan masih sakit hati kepada si Hayati. Untuk itu si Zainuddin meminta Hayati untuk kembali pulang ke tempat asalnya, menyuruh Hayati pulang dengan menaiki sebuah kapal besar, di mana kapal tersebut dinamakan kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati. Dan beberapa waktu terdapat kabar bahwa ada kejadian yang begitu sangat besar, di mana kapal yang ditumpangi Hayati tadi, yaitu kapal Van der Wijk, itu dikabarkan tenggelam di perairan dekat Tuban. Hayati tak dapat diselamatkan. Nah, di mana singkat cerita di sebuah rumah sakit itu ternyata di daerah Lamongan, Zainuddin menemukan Hayati yang terbaring lemah sambil memegang foto Zainuddin, dan hari itulah pertemuan terakhir mereka, karena setelah Hayati berpesan kepada Zainuddin, Hayati meninggal dalam kedekatan Zainuddin. Sejak saat itu juga Zainuddin menjadi pemenung, dan tanpa disadari siapapun ia meninggal dunia, kata Muluk. Zainuddin meninggal karena sakit. Ia dikubur bersebelahan dengan pusarannya, yaitu si Hayati, pujaan hatinya. Meski tidak berjodoh di dunia, tetapi mereka jodoh di akhirat. Lanjut di sini mengenai pembahasan. Jadi novel ini sangat cocok sekali dianalisis menggunakan teori struktural atau teori strukturalisme. Yang dimaksud dengan, sebelumnya kita ketahui dulu yang dimaksud dengan strukturalisme itu apa. Jadi yang dimaksud dengan teori strukturalisme itu menurut Ratna ini adalah unsur-unsur intrinsik, memfokuskan kepada unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam prosa, diantaranya tema, peristiwa, alur, atau plot, sudut pandang, nilai bahasa. Nah, jadi di sini mengenai hasil
hasil analisis saya setelah saya menganalisis novel itu, saya ternyata ada hubungan ya. Yang pertama hubungan pragmatik yang mana di dalamnya itu ada tema ya, unsur intrinsiknya tema, dimana tema yang diangkat dari cerita novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini adalah mengenai percintaan antara dua insan yang tidak bisa direalisasikan dalam sebuah hidup rumah tangga karena terhalang oleh peraturan adat yang masih kental. Zainuddin, seorang pemuda dari Makassar yang mencintai seorang gadis yang berasal dari Minangkabau. Meskipun ayahnya terlahir di tempat Minangkabau, tetapi ibu Zainuddin berasal dari bangsawan. Lanjutnya lagi ada judul ya. Judul di sini dimana di dalam novel ini itu merupakan topik dari penyelesaian masalah dari cerita ini, dimana tenggelamnya kapal Van der Wijk itu menandakan bahwa dimana menyebabkan Hayati meninggal dunia, yang berarti berakhir pula untuk selamanya perjalanan cinta Zainuddin dan Hayati yang dipisahkan oleh maut. Ada tokoh dan penokohan. Tokoh Zainuddin itu memiliki adalah penokohannya seorang yang baik budi pekertinya, dimana ada juga tokoh Hayati di sini adalah seorang gadis Minangkabau, dimana gadis ini dicintai oleh Zainuddin, tokoh yang baik hati, penurut, tidak gegabah dan mengambil keputusan dan menjunjung tinggi adat negerinya. Ada lagi pendekar sultan, itu adalah ayah dari Zainuddin, dia memiliki hati yang sangat baik. Ada juga Daeng Habibah. Daeng Habibah ini adalah ibu dari Zainuddin, dimana dia ini adalah orang yang sabar. Dia mampu membimbing suaminya untuk meminta ampun kepada Tuhan. Dan ada lagi Mak Base. Mak Base ini adalah ibu angkat Zainuddin, yang mana di sini adalah seorang yang baik hati. Ada lagi Datuk Mentari Labih. Ini adalah pendekar sultan, yang mana dia ini adalah orang yang serakah dalam segala hal. Ada lagi Datuk Panduka Emas. Ini adalah kakek Zainuddin, di mana dia ini adalah memiliki hati yang simpati kepada semua orang. Ada lagi Ahmad. Ahmad ini adalah adik dari Hayati, di mana dia ini berbakti sekali kepada kakaknya. Ada lagi Datuk Mamak dari Hayati, ini adalah orang yang menjunjung tinggi adat istiadat. Ada lagi Mande Jamila, dan Mande Jamila ini kan adalah bako Zainuddin, di mana dia ini adalah dia ini sangat peduli akan keberadaan Zainuddin. Ada lagi Khadijah. Khadijah ini adalah sahabat dari Hayati, di mana dia ini merupakan orang yang setia membaca surat-surat yang dikirim Hayati yang berisi ungkapan perasaannya kepada si Zainuddin. Ada lagi Aziz. Aziz ini adalah kakak laki-laki dari si Khadijah, yaitu di mana dia ini mempunyai perangai yang kurang baik, dimana hal dibuktikan dalam kutipan ya. Si Aziz anak Sultan Mentari, ibu bapaknya orang pandang panjang ini, karena dia berbakat dengan orang berpangkat, Masya Allah. Tetapi peranginya penjudi, pengganggu rumah tangga orang, sudah tua 3 kali, terancam jiwanya karena mengganggu anak bini orang. Terdapat pada halaman 124 pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, di sini ada lagi Mak Tengah Lima. Ini dimana dia ini mempunyai hati yang baik. Maknya Muluk itu memiliki hati yang baik. Ada Muluk, ini adalah sahabat dari si Zainuddin, ini berhati yang baik, suka memberi motivasi kepada Zainuddin di saat Zainuddin lagi terpuruknya memikirkan si Hayati. Nah, di sini ada alur. Jadi alur yang digunakan dalam cerita ini sepertinya adalah menggunakan alur campuran, di mana di saat awal cerita itu menceritakan dengan pengenalan sosok Zainuddin, dan dilanjutkan lagi mengenai kisah-kisah perjalanan hidup zaman si Zainuddin itu hidup sendiri, dan mulai dari keinginannya yang hendak pergi dari Makassar menuju tanah nenek moyangnya. Dan itu terakhir itu dimana setahun kemudian setelah kepergian Hayati, Zainuddin mulai sakit-sakitan, dan akhirnya Zainuddin pun menyusul atau menghembuskan nafas terakhirnya sambil menatap gambar Hayati yang selama ini disimpan di kamar pribadinya.
Di sini ada latar. Nah, ada analisis mengenai latar, di mana latar tempat roman tenggelamnya kapal Van der Wijk ini berlatar di berbagai tempat, yaitu di Makassar, Minangkabau, Jakarta, dan Surabaya. Di mana hal ini dibuktikan pada kutipan satu. Di tepi pantai di antara Kampung Baru dan Kampung Mariso berdiri sebuah rumah bentuk Makassar yang salah satu jendelanya menghadap ke laut. Nah, ada lagi kutipan yang kedua, bila mana Zainuddin telah sampai ke Padang Panjang, negeri yang ditujunya telah diteruskan perjalanannya ke Dusun Batipu. Nah, di sini ada lagi sudut pandang. Jadi sudut pandang yang digunakan pengarang untuk merangkai cerita dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk di sini itu menggunakan sudut pandang orang ketiga atau tunggal, karena pengarang dalam bercerita menyambutnya langsung nama dan menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, dimana kutipannya, tak dapat Zainuddin mengatakan dia orang Padang, tak kuasa lidahnya menyebut dia orang Minangkabau. Nah, ada lagi yang terakhir, yaitu mengenai gaya bahasa, dimana gaya bahasa di sini, dimana dia ini pengarang ini merangkai ceritanya menggunakan bahasa Melayu yang terdapat pada kutipan yang bersatu, di mana mereka bertangis-tangisan karena berat sangka Mak Base bahwa Zainuddin tidak akan bertemu dengan dia lagi. Di situ ada juga pada kutipan kedua, sekarang hati itu telah kembali sebab mencintai Hayati. Itu bahasa yang digunakan mereka itu bahasa Melayu. Di sini yang terakhir itu amanat, di mana amanat ini di dalam novel Kapal Van der Wijk itu dinyatakan yang pertama, menyampaikan bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Hal ini disampaikan lewat tokoh Zainuddin yang merantau ke negeri seberang untuk menuntut ilmu agama, yang karena di Padang telah banyak terdapat sekolah-sekolah agama. Ada lagi mengambil keputusan hendaknya dengan musyawarah dan mufakat. Ada lagi dalam bertindak hendaknya berdasarkan norma-norma sosial. Ada lagi saat kita sedang menghadapi suatu masalah, sebaiknya kita berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, jangan memelihara dendam kepada orang lain, walaupun orang lain itu telah menyakiti hati kita. Hal ini disampaikan penulis lewat tokoh Zainuddin. Selanjutnya, selalu menjaga amanat. Hal ini dilakukan oleh tokoh muluk yang senantiasa menjaga rahasia Zainuddin. Nah, ada lagi dari aspek verbal, di mana di sini pengarang menyampaikan cerita kepada pembaca melalui tokoh Zainuddin, di mana tokoh Zainuddin di sini mempunyai peranan penting dalam jalan ceritanya. Zainuddin adalah seorang yang mempunyai nasib yang kurang beruntung dalam hidupnya, karena Zainuddin juga merupakan seorang penulis terkenal di tanah air. Hikayat-hikayat karyanya telah tersebar di penjuru Nusantara. Hikayatnya menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Jadi di sini yang terakhir, yaitu penutup kesimpulan dari analisis yang saya lakukan, maka saya dapat menyebutkan hasil apresiasi saya terhadap sebuah novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Di sini tema yang diangkat dalam novel itu mengenai tema percintaan antara Zainuddin dan Hayati, dan dimana juga tokoh dan penokohannya itu terlibat cerita, yaitu Zainuddin dan Hayati sebagai tokoh sentral, Muluk Base, makbanya Muluk, Datuk Khadijah sebagai tokoh pembantu, dan Aziz adalah tokoh antagonis. Nah, alur yang digunakannya adalah alur campuran dengan menggunakan setting tempat yang lebih mendominasi dalam cerita Tanah Minangkabau. Baiklah, mungkin hanya itu saja pemaparan presentasi hasil analisis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.